Halo Sobat Viewers, welcome back to my channel Dobi Julianto. Oke Mamen, jadi pada kesempatan kali ini kembali kita akan ngopi online lagi Mamen. Mantap bro. Hari ini saya kembali akan membahas sebuah reel terbaru dari Koinobori Mamen, sebuah brand yang jarang sekali kita dengar ya. Tapi brandnya ini ada dan saya dulu juga sempat untuk mereview beberapa produk dari brand yang satu ini Mamen. Untuk Koinobori ini dia juga satu manajemen dengan brandnya Oncak, Koinobori, kemudian Kiano, itu jadi satu grup gitulah kurang lebih. Dan hari ini saya akan membahas sebuah reel terbaru di kelas DC lagi. Jadi Koinobori ini mengeluarkan sebuah reel DC dengan size 150 tipe bed casting. Sebelum kita unboxing, seperti biasa kita akan baca-baca mantra dulu. Jadi di sini untuk speknya mana ya? Untuk gear ratio di 7.1/1, ball bearing 6+1, line capacity nanti akan kita cek, dan kemudian ada beberapa fitur yang ada pada reel ini. Untuk fiturnya sih kurang lebih sama aja lah ya pada umumnya. Dan sekarang langsung aja kita akan lakukan unboxing. Dalam pembelian untuk reel ini kita dapat di sini ada reelnya aja dan sudah kosong di dalam boxnya, dan ini untuk penampakan sementara dari reelnya ini. Jadi untuk Koinobori ini dia ngeluarin Koinobori tanpa nama ini ya, saya baru ngeh Mamen. Ini Koinobori DC aja namanya. Sangat simpel sekali, Koinobori DC. Untuk penampilan reel ini dia menggunakan warna Gunsmoke dan juga black. Blacknya di bagian frame dia pakai warna Dove. Nah, di bagian samping semi glossy. Oh, glossy ini, bukan semi glossy. Ini glossy Mamen, mengkilat. Side plate-nya kiri kanan mengkilat. Untuk bahan bodi sih harusnya di sini dia pakai bahan grafit karena tidak tertera karbon atau apa gitu. Sepertinya ini grafit Mamen. Kemudian untuk desainnya sih di bagian sini ada tulisan DC. Lalu di depan ini ada spek. Di bagian bawah ada ball bearing. Ya kurang lebih itu aja untuk markingannya. Kemudian di bagian star drag dia pakai bahan grafit juga. Star drag udah ada klikernya. Kemudian untuk handle dia pakai bahan CNC aluminium. Knopnya pakai tipe flat rubber untuk lapisannya. Kemudian untuk knop non removable, tidak bisa dibongkar pasang. Lalu di bagian tensionnya di sini ada klikernya nggak terlalu kelas, tapi ini ada klikernya Mamen. Ya di sini dia pakai tipe short axis untuk spoolnya. Jadi dia ada satu buah tension shaft di sini. Untuk tension shaftnya dia pakai bahan non metal, ini bahan nilon ABS biasa, tapi nggak masalah karena ini fungsinya cuman sebagai tension aja ya, bukan untuk tumpuan pinion gear. Karena ada beberapa yang salah prasangka sih, dikirain itu buat tumpuan pinion gear, bukannya, itu buat tension aja. Di bagian knopnya ini udah ada karet seal ya, ini dia. Ini fungsinya untuk menjaga setelan tension kita agar tidak gampang berubah waktu kita udah dapat untuk setelannya. Kemudian pada bagian spool, untuk reel ini dia menggunakan spool dengan tipe sih ini medium spool. Spoolnya banyak lubang untuk membuatnya menjadi lebih ringan. Kemudian untuk kapasitas spool, kalau kita ukur ya, untuk lebarnya di 17,91, untuk kedalamannya kurang lebih di sekitar 4,5 mm. Pada bagian aspol di sini dia menggunakan bahan stainless steel, tipenya pakai short axis. Lalu di bagian aspolnya di sebelah sini, pada bagian sudutnya ini dia udah ada desain kayak mangkok gitu. Ini fungsinya untuk membuat friction yang lebih besar pada saat tensionnya menekan ke sini, hingga tensionnya akan berfungsi lebih maksimal di bagian tension spool. Ada satu ball bearing. Ball bearingnya pakai stainless steel ini Mamen, pada bagian spool ini. Ini udah mengkilat sekali. Ini stainless steel bearing. Nah kemudian di bagian sebelah sini ada magnet untuk induksi nanti di bagian digital castingnya. Dan untuk spoolnya ini kalau saya timbang beratnya ada di sekitar 15 gram. Kemudian di bagian line roller di sini dia menggunakan bahan keramik. Line roller kalau kita lihat dari depan bentuknya ini dia agak oval ya. Tuh, agak bulat lonjong. Nah, kemudian kalau kita lihat dari sisi belakang dia bentuknya agak segitiga.
Jadi dia sudah menggunakan triangle V-shape di sini, dan dengan menggunakan tipe triangle V-shape ini akan memberikan kelebihan, yaitu untuk fungsi utamanya adalah mengurangi friction pada saat mainline keluar dari dalam spool dan menuju pergesekan pertamanya yang ada di bagian line guide. Dan dari fungsinya ini dia akan melebar ke beberapa fungsi lainnya. Seperti misalnya akan menambah tingkat long cast. Kemudian juga akan memberikan tingkat backlash yang lebih minim, men. Dia mengurangi ke resiko backlash gitu. Kemudian yang ketiga adalah dia akan membuat mainline kita lebih awet karena frictionnya itu kecil. Dan yang keempat, dari segi kinerja untuk drag sistemnya akan bekerja lebih empuk dia. Nah, sekarang kita akan lanjut lagi untuk melakukan beberapa tes sederhana untuk melihat mekanisme dasar dari rail ini. Pertama-tama kita akan cek dulu untuk rasionya. Di sini rasionya dia menggunakan skala 7.1 berbanding 1. Akan langsung saya cek ya. Sini saya akan kasih tanda dulu. Nah, ini ada titik putih nih. Oke, kita mulai dari sini ya. Titik putih ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, udah benar banget untuk gear rasionya di 7.1 berbanding 1. Untuk retrieve terasa lembut, men. Putaran kosong di sini terasa ringan. Kemudian untuk free spoolnya, ya free spoolnya sebentar saya tes dulu. Oke, di sini free spoolnya termasuk cukup bagus ini, cukup lancar dia. Nah, jadi kalau kita melihat free spool itu dari posisi berhentinya, men. Tuh. Berhentinya itu dia harus smooth. Dia jangan dup gitu berhentinya. Nah, dia smooth gitu. Oke. Nah, untuk buka dan pasang tutup spool di sini di bagian belakang ada knob. Tinggal kita tarik kayak gini. Kemudian kita tarik aja tutup spoolnya. Dia udah terbuka, men. Tuh. Untuk pasang lagi, taruh lagi dan dikunci. Quick release ini. Bisa dibilang quick release. Nah, kemudian di bagian braking system untuk rail ini, dia menggunakan braking system dengan sistem DC atau digital control. Di bagian luar di sini ada pengaturan ya. Untuk pengaturannya ini dia indikatornya pakai grid. Gridnya ini dari halus ke tebal dan panjang. Nah, berarti kalau dia digeser ke arah sini, maka untuk DC-nya akan semakin sensitif. Dia nggak pakai clicker, jadi dia kosong aja. Untuk putarannya cukup lebar. Jadi walaupun indikatornya itu ada di sini, tapi dia bisa muter sampai sini, men. Tuh. Nah, saya kira tadi cuma sampai sini ya, tapi dia bisa muter lagi. Nah, ujung sininya yang sampai sini, ujung sini yang sampai sini, men. Jadi putarannya itu hampir 360 derajat. Kemudian di bagian dalam, di sini kalau kita lihat pada bagian spool tentunya sudah ada magnet untuk menginduksi bagian digital kontrolnya ini. Nah, dan di sini kalau kita lihat untuk digital kontrolnya seperti ini, dan akan saya coba buka. Kita akan lihat sistem pertahanan airnya, apakah digital kontrolnya ini terbuka untuk modulnya ya. Jadi kita bisa prediksiin seberapa intensif atau seberapa aman bagian modulnya ini jika di bawah curah hujan atau misalnya dia tercebur gitu. Jadi ini langsung terbuka dia, men. Nah, langsung terbuka. Dan untuk bagian silikon gelnya, saya nggak tahu siapa namanya ini ya. Resin gel ya kali ya. Nah, ini dia agak lembut gitu. Tuh. Agak menyot dia. Nah, tuh kan kelihatan. Agak menyot dia. Jadi di bagian modulnya ini udah cukup banyak untuk silikon gelnya, tetapi di sini masih ada beberapa titik bagian yang tidak terkena atau tidak rata ya untuk bagian silikon gelnya ini. Harusnya sih ini kalau cuma sekedar hujan ringan atau hujan lebat ini aman harusnya, men. Tapi kalau seandainya tercebur sih saya kurang tahu bagaimana resikonya. Dan untuk buka modulnya sih terbilang cukup gampang tanpa harus copot ini itu dan sebagainya macam, tinggal kita cabutin aja. Atau mungkin harus dibuka dari sini ya biar kita bisa copot semua, tapi nggak usah lah. Karena kalau copot semua itu cukup ribet juga sih untuk masangnya. Yang penting kita udah lihat untuk silikon gel yang ada pada bagian modulnya itu. Kemudian kita akan tes untuk kinerja dari digital castingnya ini secara ini aja, secara gamblang aja ya di sini ya. Di sini akan saya mulai dengan pengaturan DC di 0 ini. Kita lihat putaran dari handle-nya ini seperti ini ya, DC-nya aktif.
Kemudian kita angkat ke maksimal. Tuh. Oke. Berarti di sini untuk DC-nya dia udah bekerja, untuk setelannya itu berfungsi dengan baik, dan untuk setelannya itu benar-benar bisa diatur momen. Dan untuk suara DC yang dihasilkan pada reel ini, saya akan perdengarkan kepada teman-teman semua. Oke, kurang lebih seperti itu untuk suara DC-nya, dan sekarang kita akan cek untuk line capacity. Di sini jika kita menggunakan PE 0,6 masuk 105 meter dan PE 0,8 itu masuk 90 meter. Dan di sini saya berhasil masukkan sekitar 80 meter PE diameter 0,20 mili atau setara dengan PE 1,5 ke dalam reel Koinobori DC saya 150 ini, dan di sini untuk hasil spooling rata, tidak ada penumpukan. Untuk hasil hitamnya lainnya pun terlihat rapi. Kemudian untuk reel ini dia juga sudah disematkan dengan fitur drag clicker, di mana pada saat drag sistemnya bekerja ada clicker yang berbunyi. Dan kita dengar dulu untuk drag clicker sound dari Koinobori DC ini. Drag clicker sound Koinobori DC ada di 73,5 desibel. Untuk berat reel Koinobori DC 150 ada di 165 gram, dan sekarang kita akan mulai oprek-oprek untuk jorannya, reelnya ya, bukan jorannya. Dan kita akan lihat nih bagaimana untuk dalaman dari Koinobori DC ini. Di sini pada bagian start drag dia menggunakan sistem knockdown. Untuk clickernya dia pakai pemantik kayak gini, mamen. Kayak gini aja pemantiknya, simple banget. Kemudian untuk washer di bagian luar sini, spring washernya dia ada dua. Ini dia, satu spring washer, dua spring washer. Jadi tanpa flat washer ya, sama sekali nggak ada flat washer di sini. Dan ini untuk bearingnya. Bearingnya sih non stainless steel, standar bearing aja. Oh iya, di bagian bawah sini ada sedikit fitur kecil. Di bawah ada lubang untuk drainase, dan di sini ada sekat yang bisa kita buka. Ini harusnya sih kalau coba saya lihat dulu deh. Oke. Oh iya betul. Jadi ini fungsinya untuk meletakkan grease, mamen, di bagian dalam sini. Jadi kita tinggal, kalau reelnya udah terasa agak sedikit kasar atau berat, kita bisa tanpa bongkar-bongkar produk, kita kasih grease melalui lubang ini, karena ini udah aksesnya langsung menuju ke bagian drive gearnya. Dan ini untuk reel ini pun udah terbuka. Oke. Ini dia. Jadi di sini untuk, oh ini dia one way clutch-nya. Untuk one way-nya dia pakai standar 6 roller bearing, tapi one way-nya udah pakai sistem tanam di sini. Dengan sistem tanam seperti ini untuk one way akan lebih padat, dan dia akan membuat jeda balik pada bagian spoolnya itu berkurang, mamen. Nah, kemudian di sini ada washer. Nah, washernya dia pakai bahan stainless steel, cukup terasa berat di sini. Untuk reelnya ini kalau saya lihat dia banyak ini bahan apa namanya, dural, tapi kok dia berat di 165 ya. Nah ini untuk clickernya nih, clickernya dia pakai sistem pen kayak gini aja nih. Nah bisa dibilang gigi matahari ya, sistem gigi matahari. Kemudian ini untuk washernya, drag washer, bahannya teflon. Kemudian ini untuk housing clicker, bahannya ini juga stainless steel juga. Kemudian ini untuk drive gearnya, drive gear pakai bahan dural, giginya cukup tebal di sini, dan drive gearnya ringan banget. Kemudian ini untuk washer yang bagian bawah, sama bahannya teflon. Yap. Kemudian ini untuk bagian dockingnya, dockingnya juga pakai bahan stainless steel di sini. Lalu kita buka di bagian main shaft.
Oke, ini untuk main shaftnya. Main shaftnya pakai bahan dural juga. Ini dural juga. Lalu ada satu support. Jadi untuk main shaftnya ini disupport dengan 2 ball bearing ya. Ini satu. Ball bearing sih non stainless steel di sini. Ini juga non stainless steel, standar bearing. Kemudian di bagian pinion gear dia pakai bahan brass. Ini seperti biasa. Untuk clutch camnya dia pakai bahan nilon, dan di sini belum ada pengaman. Untuk clutch camnya ini masih kosong, tidak ada plat pengaman pada bagian dudukan untuk pinion gearnya. Kemudian untuk clutch cam plate tidak ada. Untuk dudukan clutch cam dia langsung menyatu dengan bodi. Nah, kemudian tidak ada ball bearing juga di bagian support untuk pinion gear. Untuk clutch lever plate pakai bahan metal di sini. Dia langsung jadi satu sambungan, tambar connectionnya jadi satu sambungan, one piece, dan dengan satu sambungan itu dia akan lebih kuat, men. Jadi untuk clutch lever plate-nya udah bagus di sini. Untuk kick lever dia pakai bahan nilon, tapi udah ada frame metalnya di sini. Dia akan kuat ya untuk menendang bagian dockingnya. Untuk pairnya dia pakai satu aja di sini, pair tendang. Nah, oke. Apalagi di sini untuk ini bagian worm shaft dia pakai bahan dural juga di sini. Dan kemudian apalagi di sini ya yang harus kita bahas untuk jumlah ball bearing ya. Jumlah ball bearing pada reel ini. Nah, ini ada satu lagi nih. Oh iya, saya belum hitung-hitung ball bearing, men. Lupa. Sekalian lah kita akan hitung ya untuk ball bearingnya. Ini bukannya dari atas harusnya. Oh iya, benar dari atas. Ini sebagian ball bearing ini kayaknya dia udah menggunakan grade yang bagus nih. Tuh. Berbeda sekali ya. Ini udah mirip banget sama stainless steel, men. Grade-nya beda. Ini bagus punya nih. Ball bearing ini sama yang di bagian ini juga sama nih tuh. Ini grade-nya beda. Kalau dia pakai stainless steel di sini berarti stainless steel-nya nih standar stainless steel ya. 2 ini. Untuk jumlah ball bearing sendiri di bagian tension ada 1, kemudian support spool 2, kemudian support main shaft 2, 5 ada lagi nggak ya? Oke, nih di bagian worm shaft ada 1 nih. Nah, di bagian worm shaft juga dia pakai stainless steel nih harusnya nih, men. Tuh. Jadi bearingnya ini ke mix. Ada 3 stainless steel yang saya temukan, 3 stainless steel di bagian ini, sub tensionnya 1. Kemudian di bagian worm shaft 1, 3. Kalau di sini saya nggak tahu sih. Di dalam situ. Saya lupa buka tadi. Berarti ada 3 stainless steel. Kita sebut aja 3 stainless steel, 3 non stainless steel. Kemudian udah benar untuk jumlah ball bearing ada 6 plus 1. Plus 1-nya ada pada bagian one way. Dan untuk ukuran ball bearing kita akan hitung satu persatu. Ini di bagian support untuk pinion gear yang di atas di tension, size-nya di 5 kali 10 kali 4. Kemudian ini di bagian main shaft yang atas yang luar ya, 8 kali 14 kali 3,5. Kemudian ini main shaft yang bawah. Ini dia. Size-nya di 5 kali 9 kali 3. Kemudian di bagian sini nggak bisa saya hitung karena saya nggak punya pin removalnya. Di sini juga nggak akan saya hitung. Saya akan buka di bagian ini. Oke, ini untuk worm shaftnya. Size-nya ada di 4 kali 7 kali 2. Kemudian spare part-nya di sini yang bereaksi keras ya. Ini aman. Nah, ini nih washer pada bagian clickernya nanti, drag clickernya untuk washer di bagian docking dan juga key washernya ini udah menggunakan stainless steel. Lalu di bagian apa lagi ya? Skrup masih bereaksi keras, ada magnet. Kemudian ball bearing sih masih bereaksi keras semuanya tentunya. Skrup ini juga bereaksi keras. Jadi bisa dibilang sih 50-50.
untuk spare part yang bereaksi keras terhadap magnet pada rel ini men. Nih di as ini juga masih bereaksi keras. 50-50, dibilang banyak ya enggak, dibilang dikit ya juga enggak terlalu dikit juga. Dan kemudian juga untuk rel ini sebenarnya sih sayang untuk penempatan spare partnya, pemilihan material spare partnya men. Saya pikir tadi untuk drive gearnya pada rel ini dia menggunakan bahan brass, tetapi pada waktu saya buka ternyata dia menggunakan bahan dural seperti ini. Harusnya untuk bobotnya itu bisa dibuat lebih ringan lagi di sini. Tapi di sini bobotnya itu menjadi 165 gram. Nah, kalau melihat dari beratnya ini dia jadi nanggung ya. Jadi harusnya ada dua opsi di sini biar dia nggak nanggung. Sekalian dibuat kuat atau sekalian dibuat ringan gitu. Jadi kalau mau sekalian dibuat kuat, di bagian main shaft-nya ini diganti pakai bahan stainless steel dan di bagian drive gear-nya diganti pakai bahan brass. Nah, tapi kalau mau sekalian ringan, di beberapa washer-nya ini diganti pakai bahan dural, bodinya dirubah pakai bahan karbon. Tentunya ini akan sangat memapas sekali bobot dari rel ini. Jadi harusnya bisa tembus di bawah 150 gram men. Dan ada nilai plusnya gitu. Tapi di sini dia agak sedikit nanggung, mainnya di tengah-tengah gitu. Cuman untuk rel ini sih satu hal yang paling ditonjolkan pada produknya ya bukan dari material spare partnya aja, tapi dari sistem DC-nya ini. Karena ini memang lagi in banget ya, rel BC menggunakan sistem DC dengan harga yang cukup terjangkau. Dan untuk si Koinobori DC ini pun ini dibanderol di range harga di sekitar 400-an ribu kalau saya nggak salah men. Dan di range harga 400-an ribu sih udah cukup banyak untuk pesaing-pesaingnya saat ini. Seperti misalnya nggak saya sebutkan lah ya untuk pesaing-pesaingnya itu apa, kalian juga pasti udah tahu sendiri. Untuk rel DC udah sangat menjamur sekali di tanah pemancingan Indonesia tercinta kita ini men. Dan untuk produk ini sih kalau kalian tanya ini akan cocok digunakan untuk mancing dengan teknik apa, ya pasti bermain di teknik casting men, light casting, karena untuk spoolnya pun terbilang cukup kecil ya. Jadi kalau untuk main ke arah medium itu bisa, tapi udah sedikit harus hati-hati jangan sampai PE putus gitu. Jadi dia punya tackle balance harus benar-benar diperhatikan. Kalau bisa putus tuh putus di leader gitu men. Jadi usahakan leader lebih kecil daripada PE. Ya kurang lebih kayak gitu sih. Untuk joran ya, joran yang cocok kalian bisa gunakan joran di UL 26 pounds, 410 pounds, 715 pounds, 817 masih oke. Kemudian untuk spot freshwater, dan untuk harga seperti tadi saya bilang untuk rel ini dibanderol sekitar 400-an ribu. Dan buat teman-teman mungkin yang berminat untuk memiliki produk ini, tinggal kalian cek aja langsung ke deskripsi saya. Di situ nanti akan saya sematkan untuk link pembeliannya, dan di video ini pun nanti akan saya sematkan untuk link pembeliannya. Oke, jadi sampai di sini dulu untuk videonya kali ini. Buat kamu yang suka video ini, jangan lupa kasih like, komen, bantu share video ini, dan jika kalian bersedia, silahkan di subscribe biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya, dan tetap tidak lupa salam satu hobi dalam lensa.